Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, kali ini saya akan memberikan review mengenai budidaya cabai rawit lokal rica jarum yang saya budidayakan ini. Dimana kali ini sudah memasuki umur 10 hari setelah tanam dan sudah selesai dalam pengecoran pertama. Tetapi kali ini Sobat Tani saya akan mereview dulu bagaimana perkembangannya setelah pengecoran pertama dengan pemberian 3 unsur, yaitu dengan pemberian pembena tanah atau asam humat, kemudian saya berikan dengan Ambition, kemudian saya juga menggunakan saat nutrisi fosfat. Nah, untuk Ambitionnya Sobat Tani saya menggunakan asam amino. Nah, itu 3 unsur Sobat Tani yang saya gunakan pada pengecoran pertama. Nah, begitu juga nanti pada pengecoran yang kedua pada umur 10 hari setelah tanam dan umur 15 hari setelah tanam. Nah, seperti di depan saya ini Sobat Tani, ini adalah hasil dari pengecoran pertama yang saya lakukan pada umur 5 hari setelah tanam dengan 3 unsur utama, yaitu menggunakan pembena tanah, kemudian asam amino, dan saya tambahkan dengan unsur fosfat. Jadi manfaat dari ketiga unsur tersebut Sobat Tani yaitu untuk mempercepat perakaran dari tanaman cabai yang kita pindah tanamkan yang baru berumur 5 hari setelah tanam. Kemudian yang kedua yaitu mempercepat pertunasan pada tanaman cabai kita ini, yaitu dengan memunculkan tunas-tunas baru seperti ini. Nah, ini bahkan sudah ada 9 tunas ini Sobat Tani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan 10 Sobat Tani. Ini tunasnya sangat bagus semua ini Sobat Tani. Jadi nantinya Sobat Tani setelah tanaman ini sudah memasuki fase vegetatif atau umur 30 hari setelah tanam, kita nanti akan melakukan seleksi tunas air, yaitu dengan cara memilih tunas yang lebih dominan atau yang bisa nanti berproduksi lebih bagus. Nah, itu yang kita simpan nanti Sobat Tani, yaitu 3-4 tunas. Kemudian yang lainnya nanti kita buang yang tunas-tunas kecil. Nah, jadi penampakannya seperti ini Sobat Tani sekarang ini pada umur 10 hari setelah tanam. Nah, sudah memunculkan tunas, kemudian pertumbuhannya sudah seimbang dengan tinggi tanaman. Nah, ini batang sudah besar. Nah, seperti ini. Batang sudah besar, kemudian tanamannya sudah tinggi. Ini sudah 2 jengkal Sobat Tani tingginya. Jadi setelah umur 10 hari setelah tanam, saya akan melakukan pengecoran kedua dengan unsur yang sama, yaitu menggunakan pembena tanah atau power soil, kemudian asam amino dan unsur fosfat. Nah, itu saya lakukan nanti sebanyak 2 kali lagi Sobat Tani, umur 10 hari setelah tanam dan 15 hari setelah tanam. Jadi pada intinya Sobat Tani, pada awal-awal pertumbuhan tanaman kita itu perlu memacu pertumbuhan, khususnya pada perakaran tanaman, agar perakaran itu bisa beradaptasi dengan lahan yang baru saat kita pindah tanam. Jadi itu tujuannya Sobat Tani. Kemudian yang kedua, mempercepat pertumbuhan sel-sel tanaman kita ini lebih maksimal, terutama pada pertumbuhan tunas. Kemudian mempercepat perakaran tanaman kita ini untuk menyerap nutrisi. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini Sobat Tani, saya menjelaskan hasil dari pengecoran saya yang pertama kali pada umur 5 hari setelah tanam. Nah, hasilnya seperti ini sudah semua Sobat Tani. Nah, di depan saya ini sudah selesai dilakukan pengecoran. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya Sobat Tani,
nantinya saya akan melakukan penyepraian dengan menggunakan satu bahan utama Sobat Tani, yaitu Apamectin seperti yang disarankan oleh petani cabai yang lain. Kemudian menurut juga dari petunjuk dari Mas Udin, nah itu kita nanti ikuti petunjuknya Sobat Tani, itu pada saat penyepraian kita harus menggunakan bahan aktif Apamectin. Nah terutama saat ini Sobat Tani di daerah kami ini karena sudah memasuki musim penghujan, jadi seperti juga yang dijelaskan oleh Mas Zaki dari Mitra Bertani TV, bahwa pada saat kita selesai melakukan pengocoran pada tanaman kita pada fase vegetatif ini, kita harus barengi dengan atau kita dampingi dengan penyempraian. Nah, tujuannya Sobat Tani itu untuk menjaga agar tanaman kita ini bisa terbebas dari penyakit, terutama penyakit jamur, karena pada musim penghujan tanah kita ini atau lahan kita ini sudah lembab Sobat Tani, dan ditambah dengan pengocoran nutrisi, jadi sekitar lubang tanam ini tanahnya sangat lembab, jadi kita harus barengi dengan penyempraian insektisida. Jadi cuma menggunakan satu bahan aktif saja Sobat Tani, itu Apamectin. Nah yang saya gunakan ini Sobat Tani, yang saya favoritkan itu menggunakan Emvoy, itu bahan aktif Apamectin. Jadi saya gunakan itu Sobat Tani itu 5 mili. Itu saya masih menggunakan dosis kecil Sobat Tani karena tanamannya masih kecil, jadi saya gunakan 5 mili per 16 liter air. Nah itu penyemprotannya Sobat Tani itu pada pagi hari sebelum matahari terbit, dan kalau sore hari yaitu setelah jam 5 sore atau setelah matahari terbenam. Nah itu lebih efektif Sobat Tani, karena itu hama penyakit itu mulai bermunculan. Jadi cara penyempraiannya Sobat Tani itu kita spray dari atas ke bawah dan begitu juga dari bawah ke atas. Jadi kenapa kita lakukan penyempraian seperti itu Sobat Tani, karena stomata dari tanaman itu berada pada bagian bawah tanaman. Jadi stomatanya ada di bagian bawah tanaman Sobat Tani. Nah kita spray pada bagian bawah juga supaya nanti bahan aktif yang kita spraykan itu Sobat Tani lebih efektif dan bermanfaat bagi tanaman kita. Nah mungkin itu saja Sobat Tani sharing kita pada kesempatan pagi hari ini mengenai perkembangan dari tanaman cabai rawit lokal desa Jarum ini yang saya budidayakan pada umur 5 hari setelah tanam. Nah terima kasih, salam tani Nusantara, dan nantikan terus video berikutnya.